Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah SWT yang nikmatnya luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di masjid rumahnya Allah SWT seperti ini dalam keadaan yang sangat mulia. Ini majelis ini dikatakan majelis malaikat, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah SWT. Jadi kalau ada pertemuan seperti ini, mempelajari ilmu agama, saling mengingatkan satu sama lain, berzikir, berselawat, membaca Quran, maka malaikat dari atas kepala kita sampai ke langit menaungi orang-orang yang ada di dalamnya, seraya mendoakan mereka dengan kebaikan baik dunia maupun akhirat. Kita baca sebuah hadis, dua buah hadis. Hadis dari riwayat Imam, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Nabi bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mafhumnya, sesungguhnya Allah SWT tidak melihat penampilan kalian, tidak melihat tampang kalian, tapi yang Allah pandang, yang Allah lihat adalah hati-hati kalian. Dalam riwayat yang lain disebutkan serta perbuatan kalian. Jadi ibu-ibu dari rumah kemari, ya, dengan pakaian necis pergi ke masjid untuk menghadiri pengajian, Allah tidak pandang. Allah tidak pandang itu. Tapi yang Allah pandang hatinya. Jadi hatinya, niatnya, buat apa datang ke masjid menghadiri pengajian? Niatnya, apakah niatnya tulus, ikhlas karena Allah, niat untuk mencari ilmu supaya ibadah kita sah, niat untuk disampaikan lagi, untuk diamalkan, apapun, ataupun ada niat-niat yang lain, ya. Niat karena yang lain banyak kan. Nah, itu yang Allah pandang, hati kalian. Makanya penting masalah niat, kita ulang-ulang. Sebelumnya kita udah bahas masalah niat panjang lebar. Masalah hati. Jadi yang Allah nilai hati kita. Hati kita. Makanya di dalam hadis yang lain dikatakan, innamal a'malu binniyat, segala hanya saja
Semua amalan tergantung pada niatnya. Jadi ibadah, aktivitas kita jadi ibadah ataupun tidak tergantung niatnya. Besar kecil pahalanya tergantung pada niatnya. Ibu-ibu ke pasar belanja, borong sana sini, sambil belanja di pasar, sambil jajan, mampir di warung, saya kan. Yang Allah nilai niatnya, bukan belanjanya, bukan ini. Kalau niatnya benar, jadi ibadah. Jadi setiap kali belanja niat, ya Allah aku niat sedekah, nah maka Allah kasih pahala sedekah. Walaupun kita hanya jajan 1.000 perak apalagi borong sampai puluhan ribu, ratusan ribu, kita niat sedekah, dapat pahala sedekah. Bahkan itu termasuk sedekah yang rahasia. Saking rahasianya, jadi sedekah yang paling hebat itu pahala yang rahasia, sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanan, saking rahasianya. Jadi kalau kita niat tadi setiap belanja tuh, saking rahasianya, pedagang tadi dia tidak sadar dikasih sedekah. Dia merasa jual barang, tapi yang Allah nilai adalah niat kita, hati kita. Iya. Nah, jadi apa-apa saja kita jangan lupa niat. Masuk ke masjid ini, kalau kita tidak niat iktikaf, rugi sekali. Jadi masuk niat, dibarengi niat, ya Allah aku iktikaf di masjid ini ya Allah, di hati aja, tidak usah disebutin. Maka selama dia berada dalam masjid tersebut, maka dinilai pahala iktikaf. Jadi sekali lagi, Allah tidak pandang rupa kalian, penampilan kalian, tapi yang Allah pandang adalah hati kalian. Orangnya misalnya orang kaya, orang miskin, orang tampan, jelek, semua tidak dipandang oleh Allah SWT. Sama aja menurut Allah SWT. Ini orang bangsawan, ini orang pangkat misalnya kan. Di akhirat nanti Allah pilih-pilih, nah ini orang selama hidupnya susah, jadi tidak perlu disiksa misalnya kan. Ini masa hidupnya dia orang hebat, orang yang disegani, maka jangan tidak ada. Allah tidak ada pandang bulu sama sekali. Artinya siapa yang bersalah, siapa yang tidak bertaubat, dia akan disiksa, siapapun. Makanya dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Jadi ada kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib. Tahu ibu, kenal Julaibib? Iya. Kalau jilbab tahu jilbab. Julaibib. Jadi namanya pun asing. Binnya siapa, bapaknya, ibunya tidak ketahuan. Julaibib, sahabat Nabi, sahabat mulia. Jadi Julaibib dikatakan orangnya jelek sekali, tidak ada ketampanan sama sekali, pendek, hitam, hidung pesek, miskin, tidak punya apa-apa, sebatang kara. Nasabnya pun tidak ketahuan, bapak ibunya tidak ketahuan, makanya namanya Julaibib saja. Julaibib. Tapi karena dia mulia, karena dia dekat kepada Allah, imannya, takwanya, makanya Nabi sangat cinta kepada Julaibib ini. Jadi tidak punya rumah,
tidurnya di Masjid Nabi. Tidurnya di Masjid Nabi. Alasnya langsung tanah. Dia tidak punya apa-apa. Kalau minum pakai tangannya tuh. Gelasnya tidak punya. Saking miskinnya. Udah miskin, tidak ada nasab, jelek lagi. Udah dah. Cewek mana yang mau sama Julaibib? Jadi suatu hari Nabi ini sangat perhatian kepada sahabat-sahabatnya, ada masalah kan. Jadi Julaibib walaupun gitu, walaupun tidak punya apa-apa, tapi dia laki-laki normal, tentunya dia pengen kawin. Suatu hari Nabi tanya, wahai Julaibib, tidakkah engkau mau kawin? Mau kawin Julaibib? Dijawab oleh Julaibib, siapa ya Rasulullah yang mau mengawinkan Julaibib? Miskin, jelek, tidak punya apa-apa, sebatang kara. Akhirnya keesokan harinya Nabi ketemu lagi, Nabi tawarin lagi, wahai Julaibib, inti tidak pengen kawin, kata Nabi kan? Tidak engkau mau kawin wahai Julaibib? Sama, Julaibib bilang, ya Rasulullah, siapa yang mau kawin? Perempuan mana, orang tua mana yang mau mengawinkan anaknya dengan Julaibib? Walamal walajah, miskin, tidak punya harta, tidak punya kedudukan, sebatang kara. Akhirnya keesokan harinya lagi Nabi ketemu, Nabi tanya lagi, wahai Julaibib, tidakkah engkau mau kawin? Siapa ya Rasulullah? Tidak bakalan laku Julaibib. Udah, kata Nabi, kalau gitu saya akan kawinkan engkau dengan perempuan yang paling cantik di Madinah ini. Akhirnya Nabi temui salah seorang Ansor, sahabatnya. Dia mempunyai anak gadis cantik, yang sangat cantik, paling cantik lah di Madinah saat itu. Akhirnya Nabi berkata kepada orang laki-laki ini, saya ingin melamar anakmu. Nabi bilang, saya pengen ngelamar anakmu. Langsung loncat kegirangan dia. Alhamdulillah, nikmat apa yang lebih besar daripada ini? Kita menjadi keluarga yang termulia dunia akhirat. Kegirangan dia, senang sekali itu. Alhamdulillah ya Rasulullah, kami dengan senang hati menerima lamaranmu. Jadi dia kira buat Nabi itu. Jadi dulu sahabat-sahabat Nabi dulu semuanya kalau dia punya anak gadis, mereka datang pada Nabi, musyawarah, ya Rasulullah kalau engkau mau silakan. Semuanya. Kalau tidak mau, siapa ya Rasulullah yang pantas, yang soleh, minta dicarikan kepada Nabi itu. Jadi waktu Nabi ngomong gitu, saya akan melamar anakmu, langsung dia loncat kegirangan tuh. Alhamdulillah ya Rasulullah, ini nikmat luar biasa katanya. Akhirnya Nabi bilang, tapi bukan buat saya, kata Nabi. Buat siapa ya Rasulullah? Dia pikir buat Abu Bakar, Umar, sahabat-sahabat Nabi yang hebat-hebat, yang mulia. Udah itu kaya-kaya, dia pikir Abu Bakar kah, Ali, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, sahabat yang paling dekat dengan Nabi, kaya raya lagi tuh. Siapa ya Rasulullah? Nah, dia nyangka tadi pada Abu Bakar, Umar, Utsman kan. Kata Nabi, buat Julaibib. Buat Julaibib. Mau pingsan dia. Jadi setelah tadi kegirangan saya terima ya Rasulullah. Setelah Nabi bilang buat Julaibib, langsung dia, kalau begitu ya Rasulullah,
Saya mau musyawarah dulu dengan ibunya. Saya mau tanya ibunya dulu, ibunya setuju apa enggak? Alasan dia kan. Akhirnya, ya silakan kau musyawarah dengan ibunya. Saya tunggu jawabanmu. Saya tunggu, kata Nabi. Akhirnya dia cepat-cepat pulang ke rumahnya, nemui bininya, istrinya. Setelah dia masuk, wahai istriku, Nabi melamar anak kita. Alhamdulillah, kekirangan dia. Alhamdulillah, nikmat apa yang lebih besar daripada ini? Rasulullah akan jadi mantu kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang termulia dunia akhirat. Iya, Rasulullah, kekasih Allah tuh. Siapa yang enggak ini? Yang enggak mau kan? Akhirnya dia kata, jangan girang dulu ya kan. Tapi bukan buat Nabi, bukan buat beliau. Kalau gitu buat siapa? Dia nyangka seperti suaminya tadi, nyangka buat Abu Bakar kah, Umar kah, sahabat-sahabat yang hebat-hebat, yang kaya-kaya kan. Dia sangka begitu. Buat siapa? Abu Bakar kah, Umar kah? Iya. Dia melamar anak kita buat Julaibib. Katanya buat Julaibib. Macam disambar petir. Mau pingsan bininya tuh. Buat Julaibib. Demi Allah, saya tidak akan ngawinkan anak-anakku dengan Julaibib. Sebelum ini si fulan orang-orang hebat, orang kaya, ganteng-ganteng, kita tolak semua. Sekarang Julaibib mau kita kawinkan dengan Julaibib. Mustahil. Sekiranya dunia ini tidak ada laki-laki lain kecuali Julaibib, saya tidak akan kawinkan dengan Julaibib. Sekiranya di dunia ini tidak ada laki-laki lain kecuali Julaibib aja, no, saya tidak mau kawinkan anak kita dengan Julaibib. Akhirnya suaminya dia merasa takut juga nih. Ini Nabi kan, kemauan Nabi. Dia teringat tuh ayat Al-Quran, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu harus dia lebih utama daripada orang mukmin, atas orang mukmin, atas diri mereka sendiri. Jadi kalau Nabi memutuskan apa tuh enggak ada lagi nih. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min anfusihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi seorang mukmin, laki maupun perempuan, apabila Allah memutuskan, Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, memilih sesuatu, mereka masih ada pilihan-pilihan yang lain. Tidak boleh. Kalau ada mukmin, kalau Allah dan Rasulnya sudah memilih suatu masalah, suatu perkara, maka tidak ada pilihan lagi bagi orang-orang yang beriman. Sepahit apapun, gitu kan? Jadi dia teringat itu, dia takut, ya wahai istriku, gimana? Saya mau bilang apa kepada Rasulullah? Ini Rasulullah yang minta nih, nanti kita kena azab, ada turun ayat yang mencela kita, nanti bagaimana? Apa yang saya akan katakan kepada Rasulullah? Kalau bininya memang keras sekali tuh. Yang lakinya ini dia udah sadar sebenarnya, udah ini tuh. Jadi istrinya bilang, sudah, apa saja bikin alasan sesuka hatimu, bohong, apalah. Engkau katakan apa saja. Engkau katakan anak kita udah dilamar orang, sudah apa, terserah engkau. Yang penting saya tidak mau anak kita kawin dengan Julaibib. Ribut tuh. Suami istri ribut.
saya tidak sanggup, kata suaminya, mau mengatakan kita nolak. Sudah katakan apa saja, bikin alasan, sudah dilamar orang, sudah nerima lamaran orang. Akhirnya ini rupanya anak gadisnya di kamar mendengar tuh ibu bapaknya ribut, bertengkar masalah ini. Cepat-cepat keluar anaknya. Dia tanya, man khatabani? Bapak ibu, siapa yang melamar saya? Ibunya langsung menjawab, Rasulullah yang melamar, tapi buat Julaibib. Oh ya, anakku sayang, cantik luar biasa, paling cantik di Madinah kan. Yang melamar Rasulullah tapi buat Julaibib, bagaimana ini katanya? Sebelum ini orang-orang kaya, si fulan kita tolak semua. Tahu harus dengan Julaibib, tidak punya rumah, tidak punya ketampanan, tidak punya nasab. Akhirnya kata anaknya, inilah anak perempuan yang solehah. Dia berkata dengan tegas kepada orang tuanya, Ataruddani Rasulullah, apakah kalian sanggup menolak kemauan Rasulullah? Demi Allah, beliau tidak akan menyia-nyiakanku. Dia sadar betul bahwasanya pilihan Rasul ini pasti pilihan Allah tuh. Dan dia tahu ayat tadi tuh. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama. Segala keputusannya lebih diutamakan daripada keputusan kita. Nabi lebih berhak untuk memutuskan segala perkara daripada orang lain. Kemudian beliau teringat lagi ayat tadi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min anfusihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak layak bagi mukmin laki maupun perempuan apabila Allah dan Rasulnya memutuskan satu perkara untuk mereka cari-cari pilihan yang lain selain yang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Kawinkan saya dengan Julaibib. kata cewek tadi, kawinkan saya dengan Julaibib. Turuti perintah Rasulullah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Akhirnya sudah, keputusannya gitu udah. Ibunya terpaksa menerima kan, karena anaknya juga begitu, bapaknya juga begitu, sama seias kata dengan bapaknya udah terserah. Akhirnya laki-laki ini cepet-cepet tuh, dia girang tuh. Dia udah bisa nerima tuh. Dia girang, dia nemui Rasulullah, ya Rasulullah, lamaranmu kami terima. Silakan kawinkan anak kami dengan Julaibib. Akhirnya Nabi langsung doakan itu perempuan yang luar biasa hatinya, kesolehannya. Dia doakan, Allahumma ja'al Aisyah, Allahumma subba 'alaihal khaira sabban sabba. Ya Allah, limpahkan kebaikan kepada perempuan itu, calonnya istri Julaibib,
limpahkan, curahkan kebaikan yang banyak kepadanya. Wala taj'al 'aishaha kaddan kadda, kata Nabi. Dan jangan engkau jadikan hidupnya ada penderitaan, ada kesusahan. Nabi doakan gitu. Biasanya orang mendoakan orang kawin, orang mau kawin, orang mempelai itu, barakallah lakuma, Allahumma barik lahuma, itu kan? Ya Allah, berkahilah keduanya. Nabi tidak doakan itu. Bukan doa untuk mempelai, untuk orang calon pengantin, tidak. Tapi doa Nabi kayak tadi tuh. Allahumma subba 'alaiha al-khaira sabban sabba. Ya Allah, limpahkan kebaikan yang banyak kepada perempuan tadi. Kemudian jangan jadikan hidupnya ada kesusahan, penderitaan sedikit pun. Akhirnya sudah hanya dinikahkan, dikawinkan Julaibib. Entah berapa lama, ada yang mengatakan berapa hari, berapa bulan. Sudah dinikahkan. Tiba-tiba ada panggilan, suatu hari ada panggilan jihad, panggilan perang. Ada musuh yang mau menyerang, kita akan hadapi mereka di perbatasan. Jadi siapa di antara kalian, kata Nabi, yang ingin ikut berperang esok hari, hendaklah datang ke masjidku malam ini. Daftar, kita ngumpul di masjid. Akhirnya termasuk Julaibib. Ada panggilan jihad ini, dia langsung tinggalkan istrinya tuh. Iya, belum sempat ngapa-ngapain. Pengantin baru, bidadari dunia yang selama ini dia impi-impi, kan tidak sempat, dia tinggalin aja. Ada jihad, panggilan jihad sudah tuh. Dia tinggalin, permisi, Anda mau jihad dulu katanya. Ditinggalin malam itu. Jadi dikatakan dalam kitab itu belum sempat. Ya, belum sempat ngapa-ngapain. Akhirnya ikut perang, mati Julaibib, tewas. Iya. Rupanya bidadari lebih rindu. Lebih rindu kepada Julaibib. Jadi dia tinggalkan nikmat itu, atau dia dapat nikmat yang lebih besar lagi. Jadi Nabi lihat bidadari berebutan untuk merebutkan roh Julaibib ini. Tewas. Akhirnya setelah selesai perang, Nabi tanya, sahabatnya berkumpul, perang selesai, musuh kalah, musuh sudah pergi, yang lainnya banyak, mayat-mayatnya bergeletakan. Umat Islam pun ada berapa orang yang mati, termasuk Julaibib. Nabi tanya satu persatu, itu kalian satu-satu, kamu apa yang tidak ada, temanmu, keluargamu, saudaramu? Iya ya Rasulullah, si fulan tidak ada. Nabi tanya lagi yang lain, siapa lagi yang kehilangan? Saya Rasulullah, tapi sudah ditemukan jenazahnya. Siapa lagi? Nabi tanya semua tuh satu persatu. Tapi tidak ada satupun yang nyebut Julaibib. Iya, jadi Julaibib ini itu tadi tidak punya apa-apa, sebatang kara. Makanya Julaibib tidak ada binnya tuh. Jadi keberadaannya sama aja, ada tidak ditegur orang, tidak ada pun tidak dicari, tidak dianggap. Jadi sahabat pun sampai tidak ingat tuh. Sudah tidak ada lagi yang hilang. Siapa lagi kata Nabi? Tidak ada yang ngaku satu pun. Kata Nabi, saya kehilangan kekasihku, Habibi Julaibib. Saya kehilangan kekasihku, Nabi sebut kekasihnya tuh, Julaibib. Cari di mana dia? Cari di mana dia?
di mana mayatnya. Akhirnya mereka berpencar, dicari, akhirnya ditemukan jasad Julaibib. Tergeletak di pinggir bukit, di kaki bukit. Kemudian di sekitarnya itu ada mayat orang kafir 7 orang. Dia di tengah-tengahnya di situ. Akhirnya mereka melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami temukan di sana ada jasad Julaibib. Akhirnya Nabi cepat-cepat datangin sana tuh. Langsung Nabi lari ke sana. Setelah dapat dekat dengan Julaibib, Nabi angkat Julaibib. Nabi bopong gitu tuh. Nabi tidak biarkan dia digeletak di tanah. Nabi angkat. Nabi papa begitu. Jadi kasurnya langsung Nabi, alasnya tuh. Selama itu sahabat-sahabatnya suruh gali lubang. Nabi yang megangin gitu. Sambil nangis Nabi berkata, ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibib, saya bagian dari engkau, engkau bagian dariku. Jasad Julaibib, Nabi ajak bicara begitu tuh. Saya bagian darimu, anta minni wa ana minka. Anta minni, engkau bagian dariku, wa ana minka, dan aku bagian darimu. Saking Nabi cintanya tuh. Itu. Rupanya kata Nabi, dia telah membunuh 7 orang kafir. 7 orang musuh Allah ini. Kemudian akhirnya mereka berhasil membunuh Julaibib. Jadi sebelum meninggal dia sempat membunuh 7 orang kafir dan akhirnya mereka membunuh Julaibib. Itulah dia jasadnya, di sekitarnya ada 7 orang. Jasad orang-orang kafir. Nabi papa sambil berkata, sambil menangis, wa ya Julaibib, anta minka wa anta minni. Saya bagian dari engkau, engkau bagian dariku. Iya. Jadi Nabi, keterangan ulama macam-macam mengatakan, engkau berada dalam jalanku, aku pun di jalanmu. Sampai sahabat itu sudah selesai, baru mereka melapor kepada Nabi, ya Rasulullah, kuburan lubang sudah siap. Akhirnya Nabi bawa tangan Nabi sendiri, langsung dikuburkan, masukkan lubang, Nabi sendiri yang masuk ke lubang. Mana ada yang lain-lain Nabi seperti itu? Tidak ada. Perhatian Nabi begitu hebatnya, tidak ada tuh. Padahal di masa hidupnya dia orang yang jelek, miskin. Ibu-ibu, orang-orang tidak peduli sama dia. Karena miskinnya kan, saking miskinnya tuh. Ibu-ibu malah ketakutan. Takut kalau Julaibib dekat-dekat ini, takut nanti dia ngepekin anaknya, anak gadisnya. Jadi Nabi sampai begitu bilang, anta minni wa ana minka. Engkau udah bagian dariku dan aku adalah bagian darimu. Jadi semua sahabat ini semua, mereka baru menyadari, mereka baru cemburu betapa mereka menginginkannya kedudukan seperti Julaibib. Nabi papa, Nabi kuburkan sendiri. Itu Nabi berkata, itu bidadari memperebutkan Julaibib. Jadi dia lebih layak, bidadari lebih lebih merindukan beliau daripada manusia, cewek-cewek dunia, ya kan?
Akhirnya setelah itu terbukti apa yang dikatakan Nabi, man taraka syai'an lillah awadahullahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti yang lebih baik lagi. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti baginya yang lebih baik lagi. Contohnya ini, istri Julaibib. Jadi setelah sepeninggal Julaibib, semua sahabat yang hebat-hebat, yang besar-besar, yang kaya-kaya memperebutkan mau jadikan istri Julaibib sebagai istrinya. Anas bin Malik mengatakan tidak ada perempuan waktu itu yang begitu banyaknya lamaran laki-laki yang ingin melamarnya dibandingkan istri Julaibib. Jadi rebutan. Setelah suaminya Julaibib meninggal, jadi rebutan. Jadi di dunia, di akhirat belum lagi di akhirat, balasan akhirat. Jadi man taraka syai'an lillah awadahullah khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah dengan syarat, maka Allah akan ganti yang lebih baik. Jadi kalau ada laki-laki, suami kita, ya, dia tidak mau macam-macam dengan perempuan lain, walaupun dia mempunyai kesempatan, uangnya banyak, tapi dia tidak mau macam-macam, berarti dia nanti Allah kasih bidadari itu. Nah, istrinya jadi kepala bidadari. Iya, jadi kita yang di dunia ini nanti kalau masuk surga, bidadari jauh di bawah ibu-ibu. Ibu-ibu kepalanya tuh, kepala bidadari ya. Iya. Ada nenek-nenek bicara kepada Nabi, ya Rasulullah, doakan saya masuk surga ya Rasulullah. Nenek udah agak bongkok kan. Dijawab oleh Nabi, wahai nenek, di surga tidak ada nenek-nenek katanya. Udah dia langsung berpaling dari Nabi sambil nangis, pergi lagi. Hanya dipanggil cepet-cepet oleh Nabi, wahai nenek katanya, itu di surat Al-Waqi'ah, inna ansha'nahunna insya'a. Jadi kami jadikan perempuan-perempuan di dunia ini, nanti di akhirat nanti kejadian yang baru lagi, yang kecantikannya melebihi daripada bidadari, dimudahkan lagi. Jadi walaupun meninggal sudah peot, nanti sana muda lagi tuh. Waktu meninggal gigi udah ompong semua, ada tanggal semua, sana ini lagi. Jadi nanti, wahai nenek, nanti di sana orang dimudahkan lagi. Nabi bacakan ayat itu, ayatnya tersenyum. Allah ganti siapa yang meninggalkan satu karena Allah. Contohnya istri Julaibib, seorang laki-laki yang kecanduan rokok misalnya kan, dia tinggalkan tuh karena Allah karena ini merugikan orang lain juga, dosanya banyak ini sekali tuh, rentetannya luas sekali. Jadi dia tinggalkan sesusah apapun, seberat apapun, dia tinggalin tuh.
sakit luar biasa nih ninggalin kebiasaan seperti itu ya. Nah, berarti nanti Allah kasih ganti yang lebih baik lagi. Sebelum di akhirat, di dunia Allah ganti nikmat yang lebih baik lagi. Jadi makin berat dia ninggalin, tapi karena Allah ya, di dunia sebelum di akhirat, di dunia Allah ganti yang lebih baik lagi. Dia tidak mau macam-macam dengan perempuan yang tidak halal, berarti Allah kasih bidadari gantinya. Dia meninggalkan minuman yang diharamkan Allah di dunia ini, seperti minuman khamar, apapun mereknya. Sekarang ini memang kita dikecohkan tuh. Nama minuman yang haram itu dinamakan bir. Padahal bir itu artinya bakti, kebaikan dalam bahasa ini. Ada tempat maksiat, tempat disco, namanya bar. Bar itu bir juga, ini bahasa Arab bagus, berbuat baik. Birrul walidain, bir, bar. Jadi siapa yang meninggalkan itu, nanti di akhirat gantinya surga. Orang tidak mau melihat yang haram di muka bumi ini, berarti dia seolah-olah minta kepada Allah, nanti saya di akhirat saja tuh. Allah kasih gantinya di akhirat. Nah, siapa yang tidak mau meninggalkan karena Allah, udah. Siapa yang minum khamr di dunia ini, nanti di akhirat tidak ada jatah lagi dia untuk minum khamr. Siapa yang berbuat zina, kalau tidak taubat di dunia ini, nanti di akhirat tidak ada jatah bidadari ataupun jadi kepala bidadari. Hadis yang pertama tadi kita Julaibib ini, jadi Allah tidak pandang Julaibib Nabi karena dia ahli ibadah, imannya siap ada jihad, dia tidak ketinggalan tuh. Sholat dia selalu berjamaah. Maka dia dimuliakan oleh Allah SWT. Nabi sangat cinta kepadanya. Yang lain Nabi tidak ada nyebut anta minni wa ana minka, tapi Julaibib, anta minni, engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Nabi sendiri yang menguburkannya, yang menimbunnya. Nah ini, jadi Allah, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah SWT tidak melihat tampang-tampang kalian, tidak melihat penampilan kalian. Yang Allah lihat adalah hati kalian, hati-hati kalian. Di dalam yang lain dikatakan hati kalian dan amal kalian. Makanya di Quran dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat yang selamat menghadap Allah adalah orang yang membawa hati yang bersih. Hatinya bersih. Tidak ada dendam sama orang, tidak ada sakit hati, tidak ada ria, tidak ada sombong ya. Itulah suatu hari Nabi berkata di hadapan sahabat-sahabatnya, sebentar lagi ada ahli penduduk surga masuk. Akhirnya masuk seorang sahabat tuh. Yang lainnya keheranan, ini si fulan ini Nabi sebut penduduk surga, apalah kelebihan dia kan. Akhirnya sebagian sahabat datang ke rumahnya, ada yang bermalam, ingin tahu apa yang keistimewaan dia, sehingga Nabi katakan penduduk surga, padahal dia di dunia masih kan. Akhirnya setelah tidak ditemukan oleh sahabat-sahabat Nabi keistimewaan amalan dia, dia tanya, orang ini berkata, yang Nabi kata penduduk surga ini, cuma di hati saya katanya itu saja, saya tidak ada rasa sakit hati sama orang, tidak ada sakit hati, ya kan? Tidak ada sakit hati. Kalau kita sakitin orang sedikit aja udah setahun gitu
Kita tidak tegur setahun ya. Iya. Jadi tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Sudah. Iya, mungkin sampai di sini saya ambil hikmahnya dari kisah tadi. Iya. Kita yang benar dari Allah SWT, insya Allah bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tutup pengajian kita ini dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma shrah sudurana li ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma sarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ashabil huquqi 'alaina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.